Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Frenadi Pramudia dengan NIM 202305010707. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan memaparkan tentang materi chapter 5, yaitu tentang klasifikasi tanah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi tersebut dalam PPT berikut. Baik, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi terkait klasifikasi tanah. Tujuan utama dari klasifikasi tanah adalah untuk memahami bagaimana sifat fisik tanah dan teknis tanah. Dengan informasi ini, kita bisa menilai kesesuaian tanah untuk proyek tertentu, sehingga menjamin keamanan dan stabilitas dalam konstruksi. Klasifikasi tanah juga memberikan fondasi teoritis untuk desain infrastruktur yang lebih akurat. Klasifikasi tanah berdasarkan tekstur dan perilaku teknik. Klasifikasi berdasarkan tekstur dilihat dari ukuran partikel tanah seperti pasir, lanau, dan lempung. Melalui metode analisis gradasi, kita dapat mengelompokkan tanah sesuai ukurannya. Hal ini berguna untuk memahami potensi aplikasi tanah dalam konstruksi, misalnya untuk lapisan pondasi atau sistem drainase yang baik. Sedangkan klasifikasi berdasarkan perilaku tekniknya mempertimbangkan perilaku tanah dalam kondisi teknis, seperti plastisitas dan respon terhadap tekanan. Melalui uji batas Altebreit, kita bisa memahami bagaimana tanah bereaksi terhadap kelembapan dan beban, serta membantu kita dalam menentukan kesesuaian tanah untuk sebuah aplikasi struktural seperti pondasi dan jalan. Sistem klasifikasi AASTO. Sistem AASTO digunakan untuk menilai kelayakan tanah sebagai bahan dasar dalam proyek jalan raya. Menggunakan klasifikasi A-1 hingga A-7, kita dapat menentukan karakteristik tanah berdasarkan partikel kandungan lempungnya. Sistem ini membantu menciptakan lapisan jalan yang tahan lama dan ekonomis. Sistem klasifikasi USGS. Sistem USGS lebih fleksibel dan mencakup klasifikasi tanah yang lebih detail dengan menggunakan simbol seperti GW dan CL untuk mewakili sebuah tipe tanah. Sistem ini bermanfaat untuk berbagai proyek teknik sipil yang membantu menyesuaikan spesifik seperti dinding penahan dan stabilitas lereng. Perbandingan sistem AASTO dan USGS. Sistem AASTO hanya berfokus pada proyek suap. Sistem AASTO hanya berfokus pada sebuah proyek jalan. Sedangkan USGS lebih serbaguna dan dapat diterapkan pada berbagai proyek teknik sipil. Perbedaan dalam metode dan klasifikasi memungkinkan masing-masing sistem untuk melayani tujuan spesifiknya, dari struktur jalan hingga stabilitas bangunan. Manfaat teoritis dan manfaat praktis dari klasifikasi tanah. Secara teori, klasifikasi tanah ini memperdalam pemahaman tentang tanah dalam konteks geoteknik. Sedangkan secara praktis, klasifikasi tanah ini mempermudah bagaimana pemilihan tanah yang sesuai untuk proyek lapangan, serta memastikan bagaimana setiap proyek konstruksi memiliki dasar tanah yang optimal untuk keamanan dan stabilitas. Baik, dari kesimpulan dari pembahasan ini adalah sistem klasifikasi tanah seperti AASTO dan USGS memungkinkan penilaian tanah yang akurat untuk berbagai aplikasi teknik sipil. Dengan sistem ini, kita dapat memastikan bahwa pemilihan tanah mendukung desain yang aman,
stabil, serta berkelanjutan. Hal ini berperan penting dalam mencegah resiko kegagalan struktural dan mendukung pembangunan infrastruktur yang tahan lama dan efisien. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai klasifikasi tanah. Apabila ada salah kata dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.